kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus Al-Ustadz Muhammad Asrari, wabil khusus Pak Haji Misbahul Huda. Kita doakan beliau-beliau Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala pengurus NU dan semuanya, baik laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab Allah panjangkan umur kita, Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan selalu kita diluruskan, lurus berjalan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dan di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala ahli. Hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salam mulai dengan satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina amanu wa amilu salihati. Ini rumus dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ingin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mengikuti daripada langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan dari para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita terdahulu semuanya. Apabila kumpul-kumpul seperti ini, kita diajar untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diajak untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu semua? Allah katakan walladzina amanu. Inilah syaratnya adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patuh tunduk dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh wa ta'ala azamatu. Ingin kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, selalu mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Juga seorang imam besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, sampai beliau mengatakan la ma'rifah lil insan berabi illa bi ma'rifatin nabi. Akan tetapi kita tidak akan bisa kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya tidak akan tahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, seorang ghazi, seorang ulama dari negeri Hadramut Tarim, beliau mengatakan la ma'rifah lil insan birabbih illa bi ma'rifatin nabi. Orang itu tidak akan kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang duduk ini tidak akan tahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa bi ma'rifatin nabi, kecuali kita kenal dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kita agar kita taat, tunduk dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat bagus ini di tempat ini diajak kita untuk zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membacakan ratibul haddad, membacakan daripada nariyah, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Semua sanad bacaan-bacaan tersebut sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala. Makanya dikatakan Imam Busiri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan busyra lana ya ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lama da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal
Sampai Imam Busiri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan busyra lana, alangkah beruntungnya kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita, beruntung. Sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan ya bakhtana bin nabi, ya bakhtana bir rasul, zukhri wa fakhri wa bahammil alaihi alhamul. Sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan alangkah beruntungnya kita, alangkah beruntungnya kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi, yang akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada di antara kita yang bisa memasuki neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Busiri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan busyra lana ya ma'syaral islami innalna. Sampai Imam Busiri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan alangkah beruntungnya kalian, hai, alangkah beruntungnya apa? Kata Imam Busiri, kalian umat Islam sangat beruntung, kalian umat Islam sangat beruntung. Ada apa keberuntungan di dalam Islam tersebut? Sampai beliau mengatakan minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Oh, ternyata di dalam Islam ini ada pondasi yang sangat hebat. Makanya saya sering sampaikan pada umat ini, mengatakan, mengartikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan ayat ini. Coba kita cerna ayat ini. Ini pujian Allah, Ibu. Pujian Allah kepada kita yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita cerna ini ayat yang begitu agung, ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah salah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah pantas menjadi seorang umat yang baik? Apakah kita sudah pantas menjadi umat yang bagus? Dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin terkadang kita meninggalkan sholat 5 waktu, atau pernah meninggalkan puasa bulan Ramadan, dan jarang mengerjakan sholat sunnah, jarang mengerjakan puasa sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, apakah lantas ayat Allah berubah? Oh, kalian itu seburuk-buruk umat. Tidak. Ayat Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Kita tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian ini sebaik-baik umat. Lihat, akan tetapi kenapa kita mendapat gelar sebaik-baik umat? Apa gara-gara ibadah kita? Apa gara-gara zikir kita? Apa gara-gara puasa kita? Apa gara-gara sedekah kita? Apa gara-gara zakat kita? Kita mendapatkan gelar sebaik-baik umat. Tidak, ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin, kalian ini adalah sebaik-baik umat, kembali tadi dijawab oleh Imam Busiri alaihi rahmatullah. Dalam qasidahnya beliau mengatakan, kenapa kita mendapat gelar sebaik-baik umat padahal kita suka maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi pujian Allah tidak berubah, kita tidak dirubah menjadi seburuk-buruk umat. Maka ayuhal ibad, kita cari tahu sebabnya. Kenapa kita mendapatkan gelar sebaik-baik umat? Maka Imam Busiri tadi mengatakan busyra lana, hai kalian umat Islam, beruntung kalian. Kenapa? Punya kabar gembira. Jadi kita umat Islam ini punya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Minal ghaira munhadimi. Oh, ternyata di dalam Islam punya pondasi yang sangat hebat. Lihat gempa yang ada saat ini, lihat banjir yang ada saat ini. Jangankan rumah, gunung-gunung akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pondasi yang punya akar kuat di dunia ini yang tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pondasi yang kuat ini akan dihancurkan. Akan tetapi umat Islam punya pondasi yang tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Cahayanya terus bersinar sampai hari kiamat. Kekuatannya begitu hebat sampai hari kiamat. Lantas apa kekuatan ini? Apa pondasi ini? Maka Imam Busiri beliau mengatakan lamma da'allahu da'ina li ta'atihi. Ketika jadi pondasi yang sangat kuat itu ayuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tugas utusan ini? Untuk mengajak kita semua taat kepada beliau. Apa tuh utusan yang hebat ini?
untuk mengajak kita semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Masalahnya, siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah bi akramir rusli. Beliaulah semulia-mulia nabi. Lihat bahasa Imam Busiri, beliau mengatakan beliaulah semulia-mulia nabi, sehebat-hebat nabi, pimpinan dunia dan akhirat, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jadi pondasi yang sangat kuat sampai hari kiamat yang tidak akan dihancurkan oleh Allah. Dan kabar gembira buat kita umat Islam semuanya adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bi akramir rusli, beliaulah semulia-mulia nabi, sehebat-hebat nabi, baru sesudahnya kita dapat gelar sebaik-baik umat. Lihat, kita mendapat gelar sebaik-baik umat bukan gara-gara zikir kita, bukan gara-gara ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau buat ibadah dari zaman Nabi Allah Adam sampai sebelum zaman yang dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak yang lebih bagus zikirnya daripada kita, lebih banyak yang lebih hebat ibadahnya daripada kita, lebih banyak yang lebih khusyuknya kepada kita. Tapi apakah mereka mendapat gelar sebaik-baik umat? Tidak. Mereka semua tidak mendapatkan gelar sebaik-baik umat, tapi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar sebaik-baik umat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita punya sebaik-baik nabi, sehebat-hebat nabi, junjungan kita dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Ma bagi minna, yang tersisa buat kita apa? Menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya dikatakan walladzina amanu. Tadi di dalam surah Muhammad ayat kedua yang saya sampaikan dari awal, walladzina amanu. Oleh karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah cukup hanya dengan modal cinta saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup hanya dengan modal iman saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lihat ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa amilus, yaitu harus diiringi dengan amal soleh. Orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus dia beramal soleh, baik itu wajibnya, baik itu sunnahnya, baik itu dengan akhlak yang bagus, baik itu dengan adab yang bagus. Orang nggak bisa dikatakan sempurna imannya sesungguhnya kalau tidak diiringi dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus apa? Diaplikasikan dengan amal perbuatan yang bagus. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanju minni abdi illa bi adai maftaratuhu alaih. Tidak ada seseorang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan dengan hati kita, dengarkan dengan telinga kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dari lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan, Nabi mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, la yanju minni abdi illa bi adai maftaratuhu alaih. Tidak ada yang bisa selamat daripada ancaman Allah. Tidak ada yang bisa selamat daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali siapa yang mereka bisa selamat? Bi abda'i maftaratuhu alaih. Selama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban dari aku. Jadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ini harus ditunaikan, bukan hanya dengan modal iman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, lihat rumah tangga kita. Kalau kita tanyakan rumah tangga kita, Tuhan kalian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat atau tidak? Sholat dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan, ibadah dia tinggalkan, zikir dia tinggalkan. Ini dia katakan orang yang tidak sempurnanya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus, ya juga harus beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala pun tidak cukup kita dengan modal iman, hanya beriman saja dan beramal soleh. Apa yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Harus beriman, patuh, tunduk
dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai umat yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dan ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Nabi, langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang imam besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir beliau setiap hari, beliau tinggal di negeri Hadramut, Yaman itu. Beliau ini zikirnya setiap hari la ilaha illallah itu 25.000 kali. Dan setiap hari membaca ya Allah 25.000 kali. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari 20.000 kali. Setiap hari beliau ngajar. Jadi enggak ada kalimat oh kalau saya ibadah kemudian saya tidak bisa mencari nafkah. Tidak. Orang yang ibadah, yang zikir kepada Allah, waktunya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat imam-imam kita, mereka yang zikirnya sekian ribu, tetap bisa cari nafkah, tetap bisa mengajar, bahkan mereka mengarang ratusan kitab. Kenapa? Ibadah kepada Allah, waktu dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, yaitu orang-orang yang patuh tunduk dengan ajaran yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Dan orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang beruntung. Lihat mana ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Lihat, orang mengagungkan Nabi, mencintai Nabi itu bukan perintah daripada manusia dan bukan perintah daripada Nabi. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ikhwan kita yang mereka belum betul-betul dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Nabi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan falladzina amanu bihi, orang yang beriman sama Nabi, yang cinta sama Nabi, yang demen sama Nabi, yang rindu sama Nabi. Kira-kira Bu, ibu-ibu dia rindu gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Cinta sama Nabi? Tapi Nabi lebih cinta sama kita. Kita mengatakan cinta sama Nabi, Nabi lebih cinta jauh daripada kita. Nabi itu sujud kepada Allah, Nabi itu nangis kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita semua umatnya itu tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas selawat. Mungkin setiap tahun kita mengadakan maulid, kemudian kita menyumbang, hanya sebatas itu saja cinta kita kepada Rasul. Tapi Rasul sampai akhirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Al-Imam Junaid, Imam Al-Junaid, beliau sampai mengatakan, seorang imam besar itu, beliau sampai mengatakan Imamul Junaid alaihi rahmatullah di dalam kitab Fathul Mu'in itu bab haflah sangat dijelaskan. Kata Imamul Junaid alaihi rahmatullah, beliau mengatakan seandainya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gunung Uhudin dahaban, yaitu gunung Uhud dijadikan emas, gunung Uhud dijadikan emas, maka tidak akan aku ambil, kata Imamul Junaid, semuanya la anfaqtuhu li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan aku hadiahkan buat merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksudnya merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bersyukur. Nah, mereka ini bersyukur Allah Subhanahu wa taala utuskan buat kita nabi yang mulia, nabi yang dicintai oleh Allah, bukan karena nabi kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Rasul kita tidak tahu dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Junaid beliau mengatakan seandainya gunung Uhud menjadi emas, semuanya akan aku infakkan duit tersebut untuk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Maka ini ayat yang mengatakan Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman bihi. Bihinya kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua tafsir enggak ada yang khilaf ini ayat yang mengatakan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi. Bukan hanya cinta, lihat,
Apa kata Allah? Falladzina amanu bihi wa azzaruhu, mengagungkan Nabi. Jadi orang mengagungkan Nabi bukan perintah manusia dan bukan perintah Nabi, tapi perintah dari Allah Subhanahu. Nah, mengagungkan Nabi dengan masing-masing caranya. Ada yang dengan cara berpuasa, bersyukur, ada yang caranya dengan sedekah, ada yang caranya dengan dufuf seperti kita baca Tola al-Badru alaina, kita bacakan sejarah-sejarah Nabi SAW. Ini yang diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu ayuhal ibad, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita dirubah akidahnya. Jangan sampai anak-anak kita orang berdalil ini, oh begitu ya, jadi itu bid'ah ya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kejahilan kita, karena kita tidak mengerti ilmu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Salah satu contoh misalnya, orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Nabi yang bernama Thauban, Ibu. Sahabat Nabi yang bernama Thauban ini sangat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubaraka alaihi wa ala alihi. Sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sangat cintanya kepada Nabi, setiap hari Thauban ini wajibkan, sampai dikatakan setiap hari dia harus memandang, melihat wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Thauban, dia sangat ingin selalu memandang wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajah yang penuh keindahan, wajah yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Thauban pengen mandang terus wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban takut nanti di akhirat tidak bisa ketemu Nabi. Thauban takut nanti di akhirat tidak bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mumpung masih hidup di dunia, kata Thauban, selalu dia ingin memandang wajah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubaraka alaihi wa alihi. Hingga satu saat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Thauban dikasih izin sama Allah bertemu sama Nabi. Pada saat itu maka Thauban bertanya sama Rasul, wahai Rasul, kata Thauban ini Thauban yang bilang sahabat Nabi, ini sejarahnya jelas. Ada ini asbabun nuzul dari ayat yang nanti saya bacakan. Apa kata Thauban? Wahai Nabi, aku sangat cinta kepadamu. Ini Thauban bilang, dengarkan. Thauban bilang, wahai Nabi, aku sangat cinta kepadamu. Ini Thauban bilang, melebihi diriku, keluargaku, sanak saudaraku, istriku, anak-anakku, bahkan daripada dunia beserta isinya. Kalau seandainya kata itu bid'ah, atau seandainya kata itu tidak boleh mencintai Nabi lebih, Nabi langsung jawab saat itu, seandainya kalau nggak boleh. Apa kata Rasul? Ya Thauban, bisa saja Nabi katakan, tidak boleh kau cinta lebih kepada aku. Cintai saja Allah, langsung saja sama Allah, sujud saja sama Allah, menangis saja sama Allah. Seperti orang-orang zaman sekarang yang belum paham bagaimana mencintai Nabi, dia katakan langsung saja sama Allah Subhanahu wa taala, langsung saja sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya teruskan, ini cerita, ada ayat. Ini ayat ma'ruf, masyhur, dan tidak butuh khilaf. Apa ini ayat mengatakan? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini ayat mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum. Kata Allah berbicara sama Nabi Muhammad, mengatakan ini ayat, nanti apabila manusia berbondong-bondong datang di akhirat nanti, semuanya sudah meninggal semua, semuanya sudah diangkat oleh Allah, dunia sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, walau annahum idzalamu anfusahum, nanti ketika manusia berbondong-bondong bawa dosa. Bapak Ibu, ketika nanti kita di akhirat berbondong-bondong bawa dosa, kita cari Allah atau cari Nabi Muhammad? Hah? Kita cari Allah atau cari Nabi Muhammad? Kenapa nggak langsung sama Allah? Kan sudah di akhirat. Ini Allah yang bilang, ja'uka, nanti manusia ja'u. Kalau dalam ilmu nahu sorof itu ja'u, nanti manusia, hum, mereka. K-nya sama Nabi Muhammad langsung.
Jadi ketika manusia berbondong-bondong itu datang bawa dosa, jauka, datang kepada engkau kekasihku Nabi Muhammad. Datang sama Nabi Muhammad. Ngapain manusia berbondong-bondong bawa dosa cari Nabi Muhammad? Kenapa cari Nabi Muhammad? Kan kita sudah di akhirat. Kenapa cari Nabi Muhammad? Kenapa enggak Allah Subhanahu wa taala? Tetap kita carinya baginda Nabi besar Muhammad. Cari Rasul jauka. Untuk apa? Fastaghfarullah wastaghfara lahumur Rasul. Kenapa kita cari Nabi? Kita ketemu Nabi ya Rasul. Wasilah kita. Doakan kami sama Allah. Ini ayat. Agar kami semua yang punya dosa ini diampunkan dosa-dosa kami. Rasul enggak pelit. Nabi yang mulia, Nabi yang agung tidak pelit. Wastaghfara lahumur Rasul. Ayat itu sampai Allah katakan wastaghfara lahumur Rasul. Nabi angkat tangan. Nabi enggak pandang dia orang Arab, dia orang Indonesia, mau Jawa, mau Banten, mau Sunda, mau Papua, mau Amerika. Apabila mereka beriman, matinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka wastaghfara lahumur Rasul. Nabi angkat tangan. Ya Allah, ampunkan umatku. Ya Allah, ampunkan umatku. Nabi doain, lawajadullaha tawwabar rahimah. Ayat selanjutnya Allah katakan lawajadullaha tawwabar rahimah. Saat itu juga semua umat Nabi dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cintanya Nabi SAW sampai akhiran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imamul Junaid beliau mengatakan la wusul ilallah illa bimutaba'atil Habib sallallahu alaihi wasallam. Imamul Junaid beliau mengatakan la wusul ilallah illa bimutaba'atil Habib sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka enggak akan sampai kepada Allah illa biwasitatil Habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali wasilahnya, jembatannya, gemboknya, kuncinya baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan Nabi, kelas yang begitu hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama-ulama kita pun jangankan sekelas Nabi yang begitu hebat di atas segalanya, ulama-ulama Nabi sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani itu pun bisa memberikan syafaat. Dalam satu cerita, tutup jam berapa Bang Huda? Hah? Hah? Saya ini bingung, Pak Huda ini Masya Allah. Bang Huda ini dari awal saya masuk kota Batam, saya ini sebulan sekali di kota Batam. Beliau selalu dampingin saya, nganter saya kemana saja pengajian itu Bang Huda yang selalu nganter. Jadi saya bingung minta bayaran atau enggak ini. Hah? Serba salah ini. Nggak datang nggak enak, datang pasti gratis. Ya. Nah, lain lagi tuh. Perlu dipikirkan. Maka sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani di kampung. Kampung ini heboh, ada seorang yang maksiat. Ini orang yang rajin maksiatnya, sangat rajin maksiat. Pokoknya maksiat apa aja dilakukan sama ini orang. Sampai orang kampung di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani ngelihat ini orang bukan lagi nggak suka, sampai enek, dengar namanya enek. Ya. Sampai orang kampung bilang, ini kapan nih orang mati? Kapan ini orang mati? Kapan ini orang mati? Hingga satu saat dengar kabar, subhanallah, itu orang mati beneran. Satu kampung bacanya bukan innalillah, bacanya alhamdulillah. Nggak ada yang baca innalillah wa inna ilaihi rajiun, semuanya baca alhamdulillah. Seneng. Ini orang akhirnya kampung kita aman, desa kita aman, nggak ada lagi pengganggu, nggak ada lagi ngajak anak-anak muda yang maksiat. Satu hari ini orang meninggal, besoknya rombongan datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini orang hidup bikin susah, matinya juga bikin susah. Kenapa?
kuburannya mengeluarkan suara-suara teriakan yang bikin orang kampung itu nggak bisa tidur. Dapat azab kubur dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya terkeluarkan api azab kubur Allah Subhanahu wa taala, hingga kampung tersebut, ya, kampung itu nggak nyaman. Ini orang, kata orang kampung, hidupnya bikin enak, matinya juga bikin enak, ya. Udah bikin susah hidupnya, matinya juga bikin susah, bikin orang nggak bisa tidur. Rombongan semua orang kampung itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengatakan, wahai Syekh, wahai guru yang mulia, coba doakan agar itu orang diem sudah, kuburannya nggak ribet, nggak berisik, kami nggak bisa tidur. Syekh Abdul Qadir Jailani tanya sama orang tersebut, tanya sama orang kampung, apakah dia punya kebaikan? Enggak. Apa dia pernah kalian lihat dia sholat? Enggak. Enggak ada. Apa pernah lihat dia sedekah? Enggak. Semua tentang kebaikan enggak ada yang bilang iya, semua bilang enggak. Apa anggota dewan nambahin? Iya baru. Ya. Semua enggak. Ya. Semua jawabnya tidak. Cuman ada satu orang baru datang. Ya Syekh, ada pernah dia cuman satu kebaikan. Ketika engkau rombongan lagi naik kuda bersama murid-muridmu, kan debu kuda itu kalau digarapkan keluarkan debu karena pasir, ya, debu. Aku bertanya sama dia nih yang meninggal ini, yang jelek ini amalnya. Aku bertanya, itu debu kuda siapa? Oh, kata yang meninggal ini, itu debu kudanya Syekh Abdul Qadir Jailani bersama murid-muridnya. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, benar dia pernah menyebutkan namaku. Benar wahai Syekh, dia pernah menyebutkan namamu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani angkat tangan, doain dia agar diampunkan dosa-dosanya. Saat itu juga, hari itu juga, malam itu juga, kuburannya diheningkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad? Bagaimana junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad? Bagaimana Nabi kita yang cinta kepada kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi, yang Nabi setiap hari yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iddakhartu da'wati faja'altuha syafa'atan li ummati. Jadi orang-orang yang mencela, orang-orang yang cinta Nabi, ditakutkan mereka meninggal su'ul khatimah atau tidak mendapatkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas Nabi berdoa, dan kita sering dengar Nabi itu sholatnya sampai pagi, kakinya bengkak, sejadahnya basah dengan air mata. Coba ibu bayangkan, apa sih yang diminta oleh Rasul? Apa Rasul pernah minta panjang umur? Tidak. Ketika Nabi berdoa dari malam sampai pagi, dari malam sampai pagi, dari malam sampai pagi, ibu bayangkan, ibu sholawat 10 sholawat aja ibu sudah merasa apa ya, udah tahap 4 kali, kenyang kayak sudah langsung tidur, ya. Cuman salawat saja, itu pun masih kita hitung-hitung salawat kepada Rasul sallallahu. Ketika diajak majelis seperti ini nih, ayo, banyakan yang ngantuk atau banyakan yang segar? Ayo. Tapi mati cari syafaat Nabi, mati minta pertolongan Nabi. Tapi kalau dengar nama Nabi, diam, meneng, pengajian, tidur. Makanya yang nyadar tembok nih, pahalanya tembok yang dapat. Ya. Pahalanya tembok yang dapat, ibu-ibu bapak-bapak nggak dapat pahalanya tembok. Yang tembok itu mendengarkan ketika dibacakan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita turu, ya. Malu sebenarnya kita lagi bicara Nabi turu, malu nggak? Tapi bicara duit, kalau bicara duit seger, bicara Nabi turu. Nabi itu sampai dari malam ke pagi, dari malam ke pagi, dari malam ke pagi. Ibu-ibu harus sadar, bapak-bapak, yang didoain Nabi apa? Nabi minta rezeki? Enggak pernah Nabi minta duit. Apa Nabi minta panjang umur? Tidak. Apa yang diminta oleh Nabi? Ya Allah, ampunkan umatku. Dari malam sampai pagi, sampai nangis Nabi
sejadahnya basah dari malam sampai pagi, yang didoain, ya Allah ampun, karena Nabi tahu ke depan ini umat ini banyak dosa. Sampai Rasul mengatakan, iddakhartu da'wati faja'altuha syafa'atan li ummati. Setiap hari aku tabung, aku punya doa. Nabi jutaan kali, nggak bisa kehitung ayuhal ibad, kaum muslimin dan muslimat. Doa Nabi buat kita ini nggak bisa kehitung. Ditaruh di mana? Iddakhartu da'wati. Nabi tabung doanya, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu doa diambil? Kapan itu titipan diambil? Kapan itu tabungan diambil? Kalau kita sudah meninggal dunia, Nabi sujud kepada Allah, Nabi minta tuh yang doa jutaan kali buat kita, itu kata Nabi, faja'altuha syafa'atan di ummati. Doa itu diambil, dibagikan ke tangan umatnya masing-masing. Yang dapat itu tidak akan pernah dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubaraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ayat ini yang terakhir sama cerita tadi yang terakhir, maka Thauban bilang, wahai Rasul, aku sangat cinta kepadamu melebihi segala-galanya. Maka apa kata Nabi? Nabi diem. Nabi nggak jawab, nggak kayak orang sekarang muftinya banyak, bid'ah. Hebat sudah. Ini kayak dia yang punya surga, kita ngontrak doang. Semua tidak boleh. Ini Thauban bilang, wahai Rasul, aku sangat cinta kepadamu melebihi segalanya, bahkan daripada kedua orang tuaku. Nabi diem. Yang jawab siapa? Allah. Apa kata Allah? Mayyuti Allah wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi apa khilafnya lagi? Sampai Nabi itu dijawab oleh Allah, yang taat kepada Allah, cinta kepada Allah, taat sama Nabi, cinta sama Nabi. Kan Allah nggak kasih tahu caranya. Cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Boleh caranya apapun, yang penting tidak keluar daripada syariat, tidak keluar daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lihat, dengan salawat seperti ini, masa gara-gara salawat ini bid'ah kemudian kita masuk neraka? Nah, ini akal yang kurang jalan, kurang cerdas, kurang ilmiah ya. Makanya dikatakan mayuti Allah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang cinta Allah, cinta Nabi, senang sama Allah, senang Nabi, itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa saja orang yang dapat nikmat? Adalah orang siddiqin, orang soleh, orang syuhada, para nabi, para rasul. Insya Allah kita bertetangga dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang terakhir ayat tadi mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Yang beriman kepada Allah, kemudian dia beramal soleh dan ngikutin Nabi SAW, maka apa kata Allah? Wahwal haqqum marabbihim. Itulah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah beramal soleh, ketika sudah ngikutin Nabi SAW, kita umat ini banyak dosa, maka kafara anhum sayiatihim wa aslaha balhum. Yang beriman, yang ngikutin Nabi, yang beramal soleh, kafara anhum sayiatihim, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslaha balahum, maka kehidupan dunia dan
akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Iman kepada Allah, beramal soleh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keyakinan di hati kita, cinta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bukti cinta kepada Allah kita mengikuti ajaran-ajaran Allah. Tambahkan ibadah kita, tambahkan zikir kita. Subhanallah, ibu-ibu beruntung di tempat ini ada bacaan Ratibul Haddad, ada yang berfatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya Masya Allah, ini adalah amalan-amalan yang baik, amal-amalan yang dikerjakan sama salaf-salaf kita, yang dikerjakan oleh ulama-ulama kita. Ikutin, jangan pernah tergoyah dan jangan pernah ragu kepada ajaran-ajaran mereka. Salaf-salaf kita, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul kita. Angkat tangan kita semudahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, ditambahkan keyakinan kami kepadamu ya Allah. Maka semuanya sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tundukkan kita punya kepala, angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan semua hajat-hajat kita, hadirkan semua dosa-dosa kita dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan di tempat ini semua hajat kita dimudahkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya Allah. Ya Allah. Keluarkan nama Allah dari hati yang paling dalam. Ingatkan semua dosa-dosa kita, khusyukkan hati kita. Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat, Allah yang maha alim, yang menghadiahkan buat kita Rasul yang mulia. Maka semua katakan, sebutkan namanya yang mulia, sebutkan semuanya ya Allah. 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 Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami, jauhkan kami dari siksa-Mu ya Allah, jauhkan kami dari dosa kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan maksiat ya Allah, kuatkan akidah kami ya Allah, kuatkan akidah kami ya Allah. Maghfiratuka awsa' min dzunubina ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau siksa kami dengan sebab dosa-dosa kami ya Allah. Catatkan nama kami di syurga-Mu ya Allah, catatkan nama-nama kami di syurga-Mu ya Allah, catatkan nama-nama kami di syurga-Mu ya Allah. Matikan kami husnul khatimah ya Allah. Dan apabila pada malam yang mulia, malam yang indah ini ya Allah, kita ingatkan dan selalu ingatkan di majlis manapun, saya selalu mengingatkan, ingat orang tua kita. Di majlis yang mulia ini, mungkin orang tua kita yang sudah meninggal dunia, banyak kita lalai. Terkadang kita lebih bela orang tua, lebih bela suami daripada orang tua, lebih bela istri daripada orang tua, lebih bela anak daripada orang tua. Seakan-akan sudah nikah selesai, orang tua dilupakan. Mungkin orang tua kita sampai meneteskan air mata, kita tidak tahu orang tua kita nangis dengan sebab amal perbuatan kita, pergaulan kita sama orang tua tidak bagus. Pertama, kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau golongkan kami anak yang durhaka. Jangan kau golongkan kami anak yang durhaka. Jangan kau golongkan kami anak yang durhaka. Ampunkan kami ya Allah.
dan berikan kesempatan kami tetap berbakti walaupun orang tua kami sudah meninggal dunia. Maka kita sempatkan bakti kita malam ini ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, luaskan kuburannya ya Allah, berkahi kuburan keduanya ya Allah, terangi kuburan keduanya ya Allah, berikan nikmat kuburan keduanya ya Allah, jauhkan mereka dari siksa-Mu ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Mereka sudah hidup susah di dunia, jangan Kau susahkan lagi di akhirat ya Allah. Dan izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat buat orang tua kami ya Allah. Dan orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya. Izinkan orang tua kami dan kami semua berangkat haji ya Allah. Izinkan kami semua dan orang tua kami ziarah makam Nabi ya Allah. Birahmatika ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbar. Maka kita tutup dengan sholawat 3 kali, tundukkan kepalanya, angkat suaranya, syiarkan sholawat Nabi dengan bisolati rajulin ala Muhammadin asabathul maghfirah. Dengan sebab orang sholawat kepada Nabi, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholawat kepada Nabi, hajatnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang sholawat kepada Nabi, kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sholawat sama Nabi, kehidupan imannya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sholawat sama Nabi dapat syafaat Nabi Muhammad. Semuanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, berkah ya Allah, ya Habib salawat. Ulangi, hadirkan hatinya. Ya Nabi salam, berkah ya Allah, mudahkan kehidupan kami, mudahkan anak-anak kami ya Allah. Berikan kami semua hidayah taufik-Mu ya Allah. Ampunan-Mu yang kami harapkan, cinta-Mu ya Allah, dan cinta daripada kekasih-Mu Rasulullah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir semuanya hadirkan ya Nabi salam ya Rasul salam. Ingatkan wajah orang tua kita, ibu kita, ayah kita, sehingga sholawat ini pahalanya dikirimkan buat orang tua kita. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisa libasa 'afika wa 'afiyatik birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Habib Muhammad Syahab yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah, tausiah untuk kita semuanya, warga Nahdiyat Kecamatan Kupang. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa menambah semangat kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini, dan akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah acara ramah tamah sekaligus menikmati hidangan yang telah disediakan.